Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, ucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, ucap syukur atas penyertaan Tuhan. Sehingga di awal tahun 2025 ini bersama-sama kita akan menyembah Tuhan, bersama-sama kita akan hidup taat di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah Dia, karena Yesus kita sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya Yesus Kau sungguh baik, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kami undang jemaat berdiri, kita sembah Dia. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi kita layakkan Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Terima kasih Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah namamu di bumi dan di sorga. Kami ucap syukur pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang untuk sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya sebagaimana firman-Mu katakan, 2 atau 3 orang lebih hadir atas nama-Mu Engkau hadir. Iman kami mengatakan Engkau berada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Membimbing menyertai kami dalam ibadah ini. Kami berdoa dari awal sampai akhirnya. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga untuk jemaat yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan sertai sampai ke tempat ini dengan selamat bersama-sama dengan kami beribadah pada Tuhan. Kami doakan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya puji Tuhan. Amin. Tahun 2024 kita diberkati Tuhan dengan penyertaannya. Baik suka maupun duka selalu kita dibuat bahagia oleh Tuhan. Dan mari kita mengucap syukur atas berkat yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Bersama-Mu Tuhan, kulewati semua. Demikian kita telah melewati tahun 2024 dan kini memasuki 2025 bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama-Mu Bapa, kulewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa.
Bapa, ku lewati semua bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan disambut oleh Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kita boleh menapaki hari yang baru. Di tahun yang baru kita sudah memasuki di hari kelima di tahun 2025. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan penyertaannya sungguh ajaib Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Kalau sepanjang tahun 2024 kita boleh disertai, diberkati, diberikan pertolongan, perlindungan oleh Tuhan Yesus. Kita percaya memasuki tahun 2025 ini kita boleh senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini di awal tahun, juga di dalam ibadah kita menyiapkan diri untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui ibadah kita. Kita siapkan hati, kita menyembah Dia, kita memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terlebih kita juga membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus diarahkan hidup kita untuk terus masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari bumi. Itulah kasih Tuhan Yesus bagi kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Aba, kupanggil Engkau ya Bapa. Kita akan bersukacita, kita akan bersorak-sorai, bertepuk tangan, menaikkan pujian kasih dari Bapa ini. Aba, kupanggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari
segalanya. Oh Aba, Ku panggil Engkau ya Bapa. Bapa, layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Aba, Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Aba, Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Aba, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Puji nama Tuhan. Kita telah menyampaikan pujian bagaimana kasih Bapa bagi kita. Jadi ketika kita mengalami masalah apapun, kita selalu percaya kasih-Nya. Tahun ini adalah tahun Yobel, tahun yang diberkati Tuhan. Barang siapa di antara kita yang mungkin terbelenggu oleh sakit penyakit atau apapun, percayalah, tahun ini adalah tahun pembebasan daripada Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala, tahun ini adalah tahun Yobel. Mari bersama-sama kita berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan semangat, dengan sepenuh hati kita. Kita bisa bertepuk tangan. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebas. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. sebab ini tahun
saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yoel. Angkat tanganmu, bebaskan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Puji nama Tuhan. Kita tetap berdiri, kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, kukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita akan bangkit untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bersama-sama kita akan membuka kitab suci kita yang diambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang 4. Pembacaan firman Tuhan akan dipimpin oleh Saudari Singan. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang keempat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mari bersama-sama kita akan hidup dari firman Tuhan dengan mendengarkan sabda Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian. Mujizat masih ada. Ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagi. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yesus, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulih
percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Waktu kami serahkan pada hambanya. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, Mujizat masih ada bagiku. katakan mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Pagi yang luar biasa, Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Di awal tahun ini Tuhan, kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah menuntun kami sampai pada titik ini Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan-Mu. Dan pagi hari ini kami mengawali ibadah kami mencari wajah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami ini melekat hanya kepada Engkau. Oleh karena itu pagi hari ini kami rindu tuntunan firman-Mu. Kami rindu Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami buka hati, pikiran, pendengaran kami, konsentrasi kami. Kami tujukan untuk kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang melawat dan menjamah setiap hati jemaat-Mu, juga hamba-Mu yang Kau perkenan pada pagi hari ini berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba menyadari terbatas, hanya oleh karena anugerah melalui kuasa Roh Kudus, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu sepenuhnya pemberitaan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Sekali lagi selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang baru, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Saudara, saya kemarin habis ibadah minggu pulang, karena memang adik saya yang ada di Cikarang itu pulang dan memang pengen ketemu. Sebenarnya saya pengen dia datang mampir di rumah saya bersama istri dan anak-anaknya, tetapi karena waktu jadi saya pulang. Kebetulan memang mertua saya pengen pulang Bapak Ibu Saudara di hari tersebut. Saya ketemu hanya beberapa jam, tapi ada satu hal yang sangat luar biasa kalau saya flashback ke belakang, saudara-saudara. Adik saya yang nomor 7 dari 8 bersaudara, memang di awal hidupnya itu kalau orang Jawa itu kayak ketulo-tulo, ya mungkin yang orang Jawa tahu ya. Ketulo-tulo, nyun sewu. Kalau Pak April pernah cerita bagaimana kehidupan di sekolahnya, adik saya itu lebih merana Bapak Ibu Saudara, jadi sering dibully. Di awal dia itu kurang pendengarannya, sehingga
Seringkali kalau komunikasi itu salah paham begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekolahnya tidak pinter, sekolahnya tidak tinggi, kemudian di dalam perjalanan waktu ketika saya percaya kepada Tuhan, saya doakan, saya injili, akhirnya bertobat. Dan setelah bertobat dia merantau di Jakarta, hanya jadi karyawan pabrik biasa. Beberapa tahun saya sempat mengunjungi tempat dia tinggal, dan ya namanya hidup di kota besar dengan penghasilan yang pas-pasan, itu saya lihat, wah mesake ya, kasihan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah titik balik ya. Kalau saya melihat bukan hanya berbicara materi, karena materi itu mengikuti. Kemarin dalam ketika saya telepon agak lama, dia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya. Dan di satu titik seperti yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana ketika dia sudah bertobat, percaya Yesus, awal-awalnya memang ya pertobatannya biasa. Bahkan maaf kata hidupnya masih ya biasa-biasa saja. Cenderung masih duniawi karena memang lingkungan yang kurang baik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di satu titik ketika dia sakit habis menikah, dan kemudian bagaimana dia ditolong Tuhan, begitu luar biasa, dan akhirnya dari peristiwa itu, hidupnya mengalami satu perubahan yang luar biasa. Tetapi itu semuanya, Bapak Ibu Saudara, itu semuanya diawali dari bagaimana hidupnya itu melekat kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidupnya. Dan saya mengucap syukur, istri, anaknya melayani Tuhan sampai hari ini. Memang kemarin saya sempat diajak karena dia beli beberapa mesin dari Surabaya dan dibawa di Wonogiri sana. Jadi di desa dia punya usaha yang nanti pada akhirnya mau dibawa ke Jakarta, dan puji Tuhan sangat maju. Saudara-saudara, keberhasilan masa depan itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Loh, apa Tuhan hilang Pak? Enggak, maksudnya bukan, jangan diartikan letterlek ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini berbicara bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Ya, ini momen awal tahun Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat orang sudah bicara nanti ke depan bagaimana sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang negatif. Tetapi kita di dalam Kristus tidak demikian, asal hidup kita sungguh-sungguh melekat kepadanya. Kita setiap hari sungguh-sungguh mencari Dia, hidup di dalam Dia dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Karena tantangan yang harus kita hadapi tidak mudah. Hidup ini tidak gampang. Seringkali kita dibawa di satu titik di mana kita mengalami yang namanya krisis atau tekanan hidup. Coba di next. Kita mengambil contoh ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Raja Yosafat ya, yang sebagai pendahuluan yang merupakan Raja Yehuda, raja keempat ya. Kita tadi sudah membaca paling tidak 4 ayat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ya, dia menggantikan Asa di usia 30 tahun dan dia memerintah selama 25 tahun. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan bagaimana dia memerintah kerajaan Yehuda bukan mulus Bapak Ibu Saudara. Hidup ini tidak seperti sinetron ya, yang tiba-tiba kaya, tiba-tiba punya BMW, tiba-tiba kerjaannya di belakang meja, pulang dijemput, ya mimpi. Ya. Harus kerja keras, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan berserah. Di masa pemerintahannya terjadi sebuah krisis, di mana Bani Amon dan Bani Moab itu menyerang Yehuda bersama pasukan Meunim. Itu kalau kita lihat tadi di beberapa ayat awal yang kita baca bersama-sama. Coba di next. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita,
tadi yang kita baca, krisis kehidupan itu bisa menimpa siapapun dan bisa terjadi kapanpun. Kita kalau secara manusia juga tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan-bulan yang akan datang, di sepanjang tahun 2025, kalau secara manusia. Tetapi ketika kita menangkap di dalam iman, kita mengimani, mempercayai di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, seperti yang disampaikan Bapak Gembala di tanggal 1 kemarin, tentunya kita menjadi orang yang optimis, bukan orang yang pesimis. Karena Tuhan itu yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali ancaman atau krisis itu mengakibatkan orang menjadi takut, putus asa, khawatir, gelisah, frustasi, kehilangan pengharapan, dan seringkali larinya bukan kepada hal yang positif, tetapi kepada hal yang negatif. Tetapi tidak demikian bagi orang-orang percaya. Next. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua respon yang perlu kita simak bersama-sama. Apa yang terjadi yang berkaitan dengan tekanan hidup atau krisis dalam hidup kita. Yang negatif, ya, karena ada dua respon saja. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang negatif biasanya cari kambing hitam, cari alasan, bisa menyalahkan pasangan, bisa menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan keadaan, bisa menyalahkan banyak hal, kakean alasan. Ya. Yang kedua, melarikan diri dan lari kepada hal-hal yang tidak benar, mabuk, dugem, apalagi ya, hal-hal yang tidak baik, itu negatif. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita mau cari hal yang positif ketika Tuhan izinkan, seperti yang dialami oleh seorang Raja Yosafat. Iya, kita mengalami tekanan, iya, mengalami krisis, iya, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sebuah realitas hidup yang harus diakui, dan bagaimana dampaknya di dalam kehidupan kita juga orang-orang percaya. Tetapi yang sangat penting adalah bagaimana di dalam kehidupan kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Tentunya jalan keluar bukan jalan keluar secara duniawi, menuruti keinginan diri sendiri, tetapi bagaimana kita mencari jalan keluar di dalam Tuhan. Namanya juga anak-anak Tuhan. Kalau namanya anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, gaya hidupnya gaya hidup surgawi, gaya hidup kerajaan Allah, bukan gaya hidup duniawi. Sehingga ketika menghadapi masalah dalam hidup, yang ada marah, ya, ngambek, ya, bersungut-sungut, menyalahkan yang lain dan lain sebagainya. Tetapi kita mau belajar bagaimana kita mencari solusi, mencari jalan keluar. Dan yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi adalah seperti tema pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, dari 4 ayat, tetapi nanti saya sambung beberapa ayat berikutnya, karena kalau dibaca semuanya panjang. Kita mau belajar bersama-sama dari apa yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang boleh mengajar kita, menuntun kita di awal tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengarungi hari-hari yang akan datang, yang mungkin saja kita akan menghadapi tantangan yang berat. Tetapi percayalah, ketika kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, hidup di dalam Dia, tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus. Seperti yang ditulis di dalam surat Ibrani, Bapak Ibu Saudara, ada upah yang menanti bagi orang-orang yang setia kepada Dia. Itu penting, perlu kita lakukan bersama-sama. Baik, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama, kita renungkan Bapak Ibu, sesuai dengan tema bagaimana kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saya mengambil kata yang pertama, yaitu mencari
Tuhan itu menjadi bagian penting dalam hidup kita. Mari kita akan melihat kembali dalam bacaan kita di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Di sana disampaikan demikian, ya. Lebih baik saya baca dari ayat 1 Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa mengulang kembali apa yang tadi sudah dibacakan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku sekarang. Mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Mari kita perhatikan ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mari kita garis bawahi. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Di dalam 2 ayat ini, ayat 3 dan ayatnya yang keempat, ada dua kalimat yang diulang, yaitu mencari Tuhan. Itu diulang 2 kali Bapak Ibu Saudara. Berarti ini memiliki sebuah pesan penting, penekanan penting, ya, di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan sebuah penekanan. Bagaimana di dalam kehidupan kita, tadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini tidak mulus, hidup kita tidak senantiasa enak. Realitas yang harus kita hadapi, kita seringkali menghadapi tantangan dalam hidup. Keluarga ada, ekonomi ada, keuangan ada, ya, masalah anak, masalah pendidikan, masalah mungkin ekonomi yang sulit, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, macam-macam. Hidup itu kompleks. Maka pentingnya bagian yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, kita ini mencari Tuhan. Kalau kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Yosafat di dalam ayat yang ketiga, ia menjadi takut, itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa terjadi. Mungkin saja kita juga mengalami hal yang demikian. Tetapi jangan sampai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu menguasai, mengendalikan kehidupan kita. Ketakutan masa depan, ketakutan bagaimana kita menjalani tahun ini. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat dari firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Untuk apa? Pertama-tama mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesulitan hidup itu harus dihadapi dan diselesaikan. Dan kita harus mengambil satu keputusan yang bijak. Satu keputusan di mana hidup kita ini dipimpin oleh hikmat Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Bukan dituntun oleh keinginan diri sendiri. Seringkali kalau kita dituntun oleh keinginan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, kita ini keblasuk. Tahu ya orang Jawa keblasuk, kesasar, tidak sampai tujuan, malah tersesat, kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak tenaga, ya, kehilangan bahkan bukan hanya waktu, tenaga, Bapak Ibu Saudara, seringkali saudara-saudara ada hal yang kemudian hilang dalam hidup kita, misalnya materi, ya kita tidak bisa menikmati, tetapi apa yang berkat yang kita terima itu ora temonjo kalau orang Jawa. Jadi muspro, tidak bisa menikmati setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yosua takut, dia gentar, tetapi keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Yaitu pertama-tama dia lari kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya.
Saudara, Bapak Ibu, raja ya Bapak Ibu Saudara. Dia punya pasukan. Dia bisa berhitung. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak mengandalkan semuanya itu. Tetapi bagaimana dia mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan. Dan langkah berikutnya adalah kalau kita memperhatikan bersama-sama, di dalam ayat 3 bagian terakhir dia menyerukan seluruh Yehuda supaya berpuasa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Berpuasa itu bukan kemudian kita kelihatan rohani, kita kelihatan lebih suci, kita kelihatan lebih beriman, bukan demikian. Tetapi ketika kita berpuasa artinya kita merendahkan diri. Artinya kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Dan kita hidup di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya kita bergantung penuh. Kepada siapa? Kepada sumber kekuatan yang tidak terbatas. Yaitu Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Arti mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan hanya hal yang sepele. Bukan seperti kita nyari barang, nek ketemu ya syukur, ora ketemu ya wis lah. Wis ora ketemu ya enggak apa-apa. Kemarin itu saya nyari air di tempat saya itu kan sambungannya itu banyak sekali. Saya sampai kadang lupa. Iki jane buka apa nutup itu. Lah biasanya di samping bak itu kan ada tang warisan dari Pak Lek saya. Itu tak taruh di situ, tiba-tiba hilang, ya nggak ngerti hilangnya kemana. Sudah bertahun-tahun tak taruh di situ, tiba-tiba hilang. Wah, tak cari kemana-mana nggak ketemu, dan akhirnya ya sudahlah, memang nggak ketemu ya pakai yang lain. Akhirnya saya pakai gunting, tak puntir pakai saya cari benda-benda lain yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Nah, mencari Tuhan bukan demikian, tetapi mencari Tuhan itu dengan kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menanyakan, kita ini bertanya sungguh-sungguh dengan sebulat hati. Di dalam arti yang lain, bagaimana kita sungguh-sungguh datang menyembah Dia untuk menemukan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu artinya mencari Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati berserah, minta pertolongan, minta tuntunan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi tadi tindakannya yang dilakukan oleh Yosua dan orang-orang Yehuda adalah mereka merendahkan diri. Mereka berpuasa. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka merendahkan diri, berdoa, berpuasa, artinya mereka menyelaraskan kehendak mereka dengan kehendak Tuhan. Tidak memaksakan, tidak ngatur Tuhan, tetapi kita ini yang diatur oleh Tuhan. Kita bukan menasehati Tuhan, bukan mendikte Tuhan. Lah seringkali kan kita dikte, Tuhan, kuwi lho sing ganteng kuwi lho, kuwi jodohku Tuhan. Kaya Simpson, nekat. Akhirnya apa? Harga bayarnya mahal sekali Bapak Ibu Saudara. Karena nekat, menuruti keinginan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus merendahkan diri, menyelaraskan apa yang menjadi kehendak kita Bapak Ibu Saudara. Selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau kita belajar dari doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi diakhiri, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa, kehendakmu yang jadi. Itu 3 kali Bapak Ibu dilakukan oleh Yesus. Sampai pada akhirnya
dia tahu betul bahwa memang cawan itu harus dia terima, harus dia jalani. Dan dia melewati, dan akhirnya menjadi hal yang begitu luar biasa, berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar terus bagaimana kita merendahkan diri di dalam hidup ketika kita ngadepin apapun. Ke depan kita menghadapi apapun Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau merendahkan diri, berserah di dalam kekuatan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kehendaknya, kepada setiap rencananya. Itu bagian pertama, bagaimana dalam hidup kita mencari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi dasar keyakinan kita mencari Tuhan? Ada beberapa ayat yang saya tuliskan di situ, mulai dari ayat yang ke-6, ini merupakan sambungan dari perikop yang kita baca. Mari kita akan belajar bersama-sama. Setelah mencari Tuhan, setelah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, setelah kita sungguh-sungguh bergantung penuh kepadanya, bagian yang kedua yang menjadi dasar keyakinan kita mencari Dia adalah yang pertama, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap doa, setiap permohonan, setiap seruan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 6 dikatakan demikian apa yang dilakukan oleh seorang Yosafat. Ya, di sana dikatakan demikian, saya baca ayat 5 dan 6. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem, di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang di surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang membuat terobosan, Allah yang menuntun kita, Allah yang membawa kita ke dalam kemenangan. Asalkan kita bersandar penuh, asalkan kita berjalan di dalam kehendak-Nya, kita sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yosafat mengakui, meskipun dia seorang raja, seorang penguasa, tetapi pertama-tama yang dia sampaikan adalah bagaimana mengakui keagungan Allah, kedaulatan Allah, kuasa Allah di dalam hidupnya. Tangannya yang penuh dengan kuasa, tangannya yang penuh dengan keajaiban. Dia mengimani tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi bagaimana ketika tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan membuka jalan di dalam kehidupan kita, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menutupnya. Ketika sudah saatnya Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang siap diberkati, maka saudara-saudara tidak usah kita meminta, tidak usah kita kemudian memohon-mohon dengan sangat. Kalau kita sudah saatnya, pasti akan diberikan. Beberapa waktu yang lalu Pak Ari kelihatannya membelikan motor ya kepada Mbak Feve, karena mungkin sudah saatnya ya Pak Ari. Ya sudah saatnya, sudah siap Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sudah saatnya seorang bapak, orang tua itu tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi. Anaknya yang tunggal saja diberikan. Anugerah keselamatan diberikan bagi Bapak Ibu dan saya. Apalagi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap hari. Bagian yang dasar yang pertama,
Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan demikian, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kita pasti berpengalaman dengan Tuhan. Jadikan itu Bapak Ibu Saudara sebagai batu prasasti untuk mengingat kebaikan Tuhan yang sudah campur tangan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara pasti mengalami. Pak Firman, Pak Pendeta, saya, Bapak Ibu semuanya pasti mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, tuntunan Tuhan atas hidup kita. Dan itu menjadi satu dasar keyakinan bagaimana kita mencari Tuhan. Jadi kalau ngadepin apapun Bapak Ibu Saudara, kemarin saja, beberapa tahun yang lalu aku ngadepin masalah yang begitu berat, Tuhan menolong, apalagi masalah seperti ini, aku pasti bisa bersama dengan Yesus. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak kemudian bimbang, ragu, opo iyo, opo iso, opo sanggup. Bapak Ibu Saudara, bersama Yesus kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Catatannya bersama dengan Yesus, ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi saudara-saudara, kita harus mengingat bagaimana di masa lalu di dalam kehidupan kita Tuhan menuntun, Tuhan menolong, Tuhan menyatakan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kemudian di bagian kedua, ya, titik ketiga dinyatakan bahwa menyadari kekuatan kita terbatas. Itu ada di dalam ayat 12. Mari kita baca ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ada dua hal penting dari ayat ini. Pertama, kita mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita. Yang kedua, kembali kepada tema judul firman Tuhan, bergantung, memandang kepada Tuhan, melihat kepada kekuatan kuasa Tuhan. Kalau kita masih merasa mampu, merasa bisa, Tuhan tidak akan menolong. Saya punya adik keponakan Bapak Ibu Saudara, di Wonogiri itu ada banyak waduk, ya, ada banyak bendungan. Satu hari kami mancing bareng-bareng, ya. Ponakan saya ada di seberang sini, saya ada di seberang sana. Nah, karena ketika saya mancing itu dapat, ya, sebentar-sebentar dapat. Kemudian kakak saya bilang gini, Reneo gitu. Lah daripada muter, karena dia bisa berenang, lah dia itu berenang. Kami tidak tahu kalau dia membawa jala. Jadi dia ke waduk itu membawa jala. Mikirnya mungkin gini, engkau nek mancingnya rainto, dia pengen jala, jadi supaya dapat itu. Akhirnya dia nyebur Bapak Ibu Saudara bersama jalannya. Dan itu cukup jauh, tapi kami tahu dia handal, memang pintar renang. Kemudian dilihat, ya, dia berenang 10 meter, 20 meter. Wah, kok saya lambat ya? Loh, kok yang kelihatan hanya kepalanya gitu. Kemudian suwe-suwe kok, kok saya ndelep gitu, saya hilang gitu. Waduh, ora kuat gitu. Nah, akhirnya kakak saya nyebur Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia ditolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia dipegang, kemudian ternyata ada jalannya. Jala itu berat karena ada rantainya kan, itu, dan itu dililitkan di pinggang. Pertama jalannya, bebannya itu jalannya dibuang, ya, masuk ke dasar bendungan. Dan akhirnya dia dibawa ke tepi, digendong, ya, dibawa berenang walaupun ya setengah mati. Saya lihat, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya yang ditolong itu masih seger, masih sehat,
tenaganya belum habis. Kakak saya bisa ditenggelam, oke Bapak Ibu Saudara. Tapi karena sudah tidak berdaya, sudah lemes, ya, sudah tidak punya tenaga, gampang dibawa ke tepi. Kita juga demikian. Kalau kita masih merasa mampu, masih merasa bisa, masih merasa kuat, Tuhan tidak akan nolong. Karena kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita mengakui Tuhan, saya tidak mampu. Dan itu diwujudkan, di dalam ayat yang terakhir tadi, 12 ayat terakhir, di sana dikatakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ojo nolah-noleh kayak istrinya Lot, tidak gagal, tidak sampai tujuan. Mata hati kita, hidup kita harus tertuju ke depan, tertuju kepada Kristus, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Seperti tema kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak kemudian melihat masa lalu, tidak terpaku, kemarin sudah disampaikan Pak Pendeta Hinok. Jangan terpaku pada masa lalu, tapi kita fokus ke depan, memandang kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena di sana ada pertolongan, di sana ada hikmat, di sana ada tuntunan yang membawa kita kepada masa depan yang berhasil, kepada kemenangan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Mari kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara Tuhan tidak bisa diselami oleh cara manusia. Di dalam ayat yang ke-20 dari 2 Tawarik pasal 20 sampai ayatnya yang ke-24, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Setelah mereka mencari Tuhan, setelah mereka beriman, setelah mereka sungguh-sungguh percaya, memandang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan, memuji Tuhan dalam pakaian kudus dan semarak. Pada waktu mereka keluar, di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir, hendak merampas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhamparan di tanah, tidak ada yang terluput. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan tidak bisa diselami oleh cara manusia. Keajaiban Tuhan terjadi, dimulai dari penyerahan diri, dimulai dari mencari Dia, dimulai dari mengandalkan Tuhan, dimulai dari iman, dimulai dari percaya sungguh-sungguh, tidak bimbang dan ragu, saudara-saudara. Dan disitulah Tuhan bekerja. Dan ketika Tuhan bekerja, keajaiban itu terjadi. Amin. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Izinkan Tuhan bekerja di tengah-tengah rumah tangga kita. Izinkan Tuhan bekerja dalam setiap jengkal hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kita menyambut di tahun 2025 ini, memasukinya dengan kemenangan. Karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menjamin, bukan manusia yang menjamin. Kalau manusia berjanji, manusia bisa mengingkari, karena lidah itu tidak bertulang.
Tetapi ketika Yesus yang berjanji, Dia yang menepati. Bisa dibayangkan, Bani Amon, Bani Moab, sepasukan Meunim, Bapak Ibu Saudara, mereka bersekutu, mereka berkomplot untuk menyerang Yehuda. Tetapi Tuhan bisa membalikkan, Tuhan bisa mengubah hati. Mereka yang bersekutu bisa menjadi musuh, saling membunuh di antara mereka. Saudara, itulah cara Tuhan yang tidak diselami oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh memandang kepada kekuatan kuasa Tuhan, Tuhan boleh membuat keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat terakhir, mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 60 ayatnya yang ke-14. Ini ayatnya yang terakhir Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama, setelah itu saya akan berdoa. Mazmur 60 ayatnya yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Saya tunggu sampai semuanya dapat. Mazmur 60 ayat 14. Hitungan yang ketiga kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Biarlah ini menjadi bekal, menjadi dasar memasuki di tahun yang baru. Bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu taburkan pada pagi hari ini. Hamba sadar terbatas, Roh Kudus yang luar biasa, yang memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Kami terima semuanya dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan responi firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, mari kita senantiasa bersandar kepada Yesus yang sanggup menuntun kita, memberikan keajaiban di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jangan ragukan kasih Tuhan, karena kasih-Nya senantiasa baru, kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Dari awal, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu, Kau berfirman dan sembuhkanku. Katakan, Kau bersabda dan selamatkanku. Imani tidak ada yang mustahil bagi Yesus, bagimu. Katakan, Yesus, ku percaya ya padamu. Kau berfirman, yang sakit katakan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku.
akan imani tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kau berfirman, haleluya, dan sembuhkanku. kau bersabda dan selamatkan. Tiada ada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Waktu saya serahkan kepada WL untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Amsal 3 ayat yang 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari bersama-sama kita akan muliakan nama Tuhan. Dengan naikkan pujian, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, sebagai pujian pengantar firman Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita naikkan pujian ini. Bagi yang bertugas, kami undang untuk mengedarkan kantong persembahan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau
Mari kita akan serahkan persembahan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami memperoleh kedamaian, memperoleh berkat jasmani, dan memperoleh segala yang baik daripadamu. Dan kini kami nyatakan cinta kasih kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami doakan kiranya Tuhan jamah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan-Mu terkhusus di GBI Trogomulyo. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang setia menjalankan firman-Mu dengan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan akan memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Berkat materi, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, dan semua berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan dan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah melayani. Mari kita akan perhatikan Bapak Ibu sebelum nanti ada pelantikan untuk pengurus tahun 2025. Ada beberapa hal penting yang perlu kita simak bersama-sama. Yang pertama, semua kegiatan gereja minggu ini sudah dimulai seperti biasa. Besok ada doa Hana hari Selasa, kemudian di hari Rabu ada doa dan pujian jam 6 sore. Kemudian yang kedua, gereja mengucapkan selamat kepada Bapak Wahyu Edi Santoso dan Ibu Siska Aryani dari KPW Smyrna atas kelahiran putra ketiga yang bernama Arsanendra Biakta Selvan ya, pada hari Sabtu 4 Januari 2025. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mengaruniakan hikmat serta sukacita melimpah bagi seluruh keluarga. Kemudian yang ketiga, mengundang semua jemaat untuk hadir dalam ibadah doa dan pujian hari Rabu 8 Januari 2025 mulai jam 6 sore. Ini adalah ibadah doa dan pujian perdana di tahun 2025. Nanti Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, gereja sudah menyiapkan ruangan khusus untuk ibu dan anak yang dapat dimanfaatkan oleh jemaat, khususnya ibu dan anak, supaya para ibu tetap dapat mengikuti ibadah dengan nyaman sambil mengawasi putra-putrinya. Yang kelima, bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak bergabung di dalam Pangrukti Layon dapat langsung menghubungi Ketua Sosial yaitu Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo. Adapun iuran Pangrukti Layon di tahun 2025 adalah sebesar 15.000 per kakak per bulan, ya tidak ada perubahan. Yang keenam, bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mengambil kantong persepuluhan, silakan menghubungi sekretaris gereja kepada Ibu Ina. Yang ketujuh, gereja mendorong setiap jemaat di tahun yang baru ini semakin giat dalam melayani Tuhan, bergerak maju semakin kokoh dalam iman, ya, dalam Tuhan, dan mari bersama-sama melayani melalui organisasi yang ada, PBI, WBI, PKMB, PMBI, sekolah minggu juga melalui KPW. Yang kedelapan, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan minggu depan tanggal 12 Januari 2025 jam 11. Mohon kehadiran untuk seluruh pengurus. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan silakan disimak dengan baik Bapak Ibu Saudara. Tidak usah saya bacakan satu persatu, tadi sudah saya sampaikan. Jadi rangkaian acara sudah berjalan seperti biasa di tahun yang baru. Mari kita semakin giat. Jangan lupa tetap melaksanakan doa pribadi, doa Daniel, sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Kesia Indaryati, kemudian Bapak Andreas Budi Sutarto, Ibu Jenny Sarah, kemudian Bapak Johannes Ganda, yang terakhir Ibu Sisilia Winda Dwi Lestari. Tuhan mengaruniakan panjang umur,
sukacita, dan berkat yang melimpah bagi Bapak Ibu semuanya yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan memimpin di dalam pelantikan pengurus, dilanjutkan dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita di tahun yang baru ini akan mengadakan doa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang tergabung dalam kemurusan gereja. Untuk itu, saya akan memanggil saudara-saudara sebagai pengurus gereja ini dalam pelayanan bersama, ya supaya maju ke depan, nanti kita akan teguhkan di dalam doa, supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Ya. Yang pertama, sebagai pengurus gereja ini, ketuanya saya sendiri. Ya. Untuk yang kedua, asisten pendeta, merangkap ketua pekabaran Injil, yaitu Pendeta Muda Stefanus Rayo Putra, Sarjana Teologi. Silakan maju ke depan, Pak Stefanus. Kedua, ketiga, sekretaris gereja, merangkap keanggotaan dan upacara gereja, Ibu Agustin Dora Ina Katrin, Sarjana Sosial. Kemudian bendahara, Diakon Aristarkus Kristianto, Sarjana Ekonomi. Ketua Keuangan, Ibu Rismawati Nugraini, Sarjana Ekonomi. Kemudian yang kedua, Ibu Kesya Ika Susanti. Ketua Kunjungan dan Penjangkauan, Bapak Immanuel Edwin Dirianto. Kemudian Ketua Doa, Diakon Gatot Resdianto. Ketua Musik dan Acara, Saudara Chandra Wahyu Setiaji, Sarjana Manajemen. Kemudian Ketua Multimedia, Saudara Elsade Rama Asri Mahendra. Ketua Sosial, Ibu Sriatun, Sarjana Pendidikan. Ketua di bidang kesehatan, Ibu Dr. No Ayu Septianingrum. Kemudian Ketua Sekolah Minggu, Ibu Novitasari. Pembina PKMB dan PMBI, Diakon Muji Arianto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Ketua PMBI atau Pemuda dan Mahasiswa, Saudari Helena Ivani Setiaputri. Ketua Wanita Baptis Indonesia, Ibu Eni Stianingsih, Ahli Madya Kesehatan Gigi. Ketua Pria Baptis Indonesia dan Ketua Yayasan Bintang Kasih Tlogomulyo, Diakon Deni Krista Pamukas, Sarjana Hukum. Ketua Inventaris Gedung dan Pemeliharaan, Bapak Wayan Heri Saljuni, Sarjana Komputer. Ketua Litbang
atau Penelitian dan Pengembangan, Bapak Dr. April Firmandaru, Eskom Mkom. Ketua Ramatama, Ibu Widianti Ani Astuti. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita yang akan melayani di Gereja Baptis Telogomulyo periode tahun 2025. Mari bersama-sama kita doakan supaya berkat Tuhan menyertai saudara-saudara kita yang akan melayani di gereja ini sesuai dengan bidang masing-masing dan juga dapat bersatu sebagai anggota tubuh Kristus melayani bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan, kemajuan gereja kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mendoakan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati pelayanan kami di tahun 2024 ini dengan berjalan baik, dengan penyertaan Tuhan, kami dapat mengakhiri dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau. Dan saat ini kami berdoa untuk tahun 2025 ini, seluruh pengurus gereja yang akan melayani bersama-sama di bidang masing-masing maupun kebersamaan kami untuk kemuliaan Tuhan, kami mohon urapan Tuhan, berkat Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memberkati dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, terus memberikan pimpinan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai kami semuanya sebagai pengurus gereja, supaya kami dapat menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik untuk memuliakan Tuhan, untuk kemajuan gereja ini, penjangkauan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Engkau menyertai dari saat ini sampai akhir tahun ini dengan baik dengan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Kami percaya kepada Engkau, Allah yang baik yang mengasihi kami. Engkau akan menuntun, membimbing, memberikan hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga kami bersama-sama dapat melayani Tuhan dengan pimpinan-Mu, dengan baik, kemuliaan Tuhan diagungkan di dalam Yesus Kristus di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, supaya kami dapat melayani Engkau, dapat membawa jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu, menyertai dan memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan-pelayan kami, pelayan Engkau semuanya ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kemurahan dalam kemurahan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini, Tuhan memberkati, membawa gereja ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan, bertobat kepada Engkau melalui gereja ini, melalui pelayanan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu, diberkati Tuhan, menjadi jemaat yang bertumbuh, pengenalan akan Tuhan semakin dewasa, semakin baik, masuk di dalam rancangan dan kehendak-Mu yang mulia dalam hidup kami bersama-sama. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini, saat mereka bekerja, bisnis, usaha,
jualan maupun apa yang mereka kerjakan untuk kehidupan mereka, diberkati Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik dan menjadi saksimu memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih sekolah, masih kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa juga untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini, Engkau memberkati langkah hidup mereka, masa depan mereka menuntun membimbing sehingga berhasil dengan baik, memuliakan Tuhan, menjadi saksimu, melayani Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami semua pengurus gereja, seluruh pelayan Tuhan, diberkati Tuhan bersama-sama untuk kami dapat melakukan pelayan kami maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih, diberkati Tuhan menjadi yayasan yang dapat menaungi sekolahan KB MOTK untuk kemajuan sekolahan ini, diberkati Tuhan. Seluruh pengurus dan guru-guru yang ada juga diberkati untuk dapat membawa sekolahan ini mengemban amanat agung Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa, mengajar anak-anak, mendasari dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk Bapak Toto Suprapto, kami berdoa untuk Pak Sukardi, Pak Budi Wibowo, juga Pak Rianto. Engkau melawat mereka, menjamah mereka, mengangkat segala sakitnya, dan Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Biarlah semua yang disembuhkan boleh melayani Tuhan. Kami berdoa untuk yang lemah iman, juga dijamah oleh Roh Kudus, dibangkitkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan Yesus dengan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anggaran gereja diberkati Tuhan, dilimpahi oleh Tuhan sehingga dapat menopang, dapat operasional gereja, dapat yang melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga kehadiran 350 jiwa, Engkau menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu untuk gereja ini. Pakai kami semua sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk